Menurut gua harus di uninstall tuh kayaknya ya, yang aplikasi hijau. Udah pernah dicoba? Bener juga sih. Udah pernah dicoba? Udah pernah dicoba. Tapi abis itu dia stres lagi. Oh, stres lagi. Nah, Oke. bingung kan dia gimana nih? Mau ngubas? Iya. Nggak tahu bandara siapa. Dia uninstall yang hijau, dia install yang kuning. Sama aja bohong. Pindah platform doang. Halo Yubats, apa kabar? Balik lagi di Bahas Uang by Urus Uang, podcast keuangan inspiratif yang akan membantu lo mencapai tujuan merdeka finansial, pensiun lebih awal. Nah, balik lagi sama gue Karel, Ai, dan Yose. Kali ini kita mau bahas tahapan pengelolaan kekayaan nih. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel kita di Urus Uang. Nah, belum kita mulai doa dulu. Boleh doa dulu. Amin. Iya, wudhu dulu. Apa baca syahadat dulu? Iya, baca syahadat itu Islamin dong, bro. Oke, jadi gue mau ceritain temen gue nih, temen kantor gue yang lama. Dia Gay. belum. Oh, belum ya? Nggak masuk Dia ke konten masih- kita ya. dia Beda masih konten ini. stay. Nah, terus Jadi ini sensitif nih, bahaya. enggak, gue cuma bilang nanya doang kan temen lo. Kayak Deddy Corbuzier disuruh minta maaf loh. Oh iya, gue minta maaf ya Ibat. Iya. Ini somasi lu. Gimana lu? Temen gue ini boleh dibilang gajinya oke lah, Cukup ya. cukup Di atas dan UMR. jauh di atas UMR, cukup banget. Tapi dia setiap bulan tagihan pay letternya lebih besar daripada pengeluaran bulanannya dia. Nah, bisa Kebayang nggak? Hedon. Head on. Jadi dia udah edik dong. edik. Udah edik ya. Udah head on, edik. Jadi lu kayak ketergantungan lu setiap bulan tuh harus belanja. Oh, Ada. belanja. Iya. Kalau Ngomongnya seks jelas. itu bukan head on. Terus iya, emang mukanya emang udah begitu. Iya. Emang isi otaknya udah keluar. Balik lagi. Jadi setiap bulan tuh dia setiap abis nggak setiap abis gaji lah ya. Dia ngabisin waktu kosongnya dia untuk scrolling di Belanja. ya toko Online store. orange, Oh. toko hijau gitu ya. Boleh dibilang tuh kayak self healing. Jadi Feelingnya boros ya. boros. Yang Karena jalan-jalan. dia stres di kantor, kerjaannya banyak, habis itu dia coba scroll, ada yang lucu, gue belanja. Nggak gitu mahal memang, tapi ketika ngumpul, Ya lama-lama jadi masukin mahal pay juga. letter, pas dia bayar pay letter, kok lebih gede daripada pengeluaran bulanan. Ya. Gitu, Kerasa. jadi gue pengen nanya ke lo berdua nih, kira-kira gimana caranya si temen gue ini bisa keluar dari zonanya dia sekarang? Jadi jerat. Pay letter. Dia biaya hidupnya siapa yang Kayak bayain? kayak By the ini way. ya, film-film di Indosiar. Iya. Apa tuh? Hidayah. Ini benar Hidayah. Biaya hidupnya siapa yang nanggung? Oh, Dia suaminya. kebetulan temen gue cewek kan, Oh. jadi suaminya dia juga kerja, jadi dia berdua kerja. Tapi maksud gue sayang aja gitu, Nggak bisa maksud gue, digabung ya? iya lo kalau misalnya digabung kan keuangan lo bisa jadi luar biasa. Betul. Ininya ya, Betul, ideal betul. banget gitu, dua-duanya kerja, Jadi dua-dua lebih pendapatannya lumayan Gede, cukup, iya. besar, Iya. gitu. Jadi tapi sayang kalau misalnya dia tiap bulan Harus cuma bayar. bayarin itu doang kan. Dan barang-barang itu kan kalau udah dijual lagi boleh dibilang nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Menurut gua harus di uninstall tuh kayaknya ya, yang aplikasi hijau. Udah pernah dicoba? Bener juga sih. Udah pernah dicoba? Udah pernah dicoba. Tapi abis itu dia stres lagi. Oh, stres lagi. Nah, Oke. bingung kan dia gimana nih? Mau ngubas? Iya. Nggak tahu bandara siapa. Dia uninstall yang hijau, dia install yang kuning. Sama aja bohong. Pindah platform doang. Ini sebenarnya harus tahu dulu sih kenapa dia lebih arahnya itu apa ya, self healingnya itu lebih ke belanja. Ya. Kalau lu pernah cerita sebelumnya kan dia kan awal mulanya itu kan stres di kantor kalau nggak salah kan. Benar. Ya kan yang kerjaannya tuh kalau nggak salah itu tempat kerja lu dulu sebelumnya. Kalau nggak salah. Betul. Yang bosnya tuh yang
yang nge-push gitu kan. Enggak, bosnya baik kok. Bosnya baik ya? Takut nonton. Ya kan gue nggak sebut nama juga. Oh iya. Nggak tahu perusahaannya juga apa. Iya, sebut aja di Bambang. Oh iya Bambang. Nah si Bambang ini kan emang nge-push kan, nge-push orangnya gitu. Terus ya intinya sih ya dia stres aja sih sebenarnya. Nah stres itu bawaannya mungkin karena dia suka fashion kali ya katanya kemarin kalau nggak salah seperti itu. Terus ya udah ujung-ujungnya ya udahlah gue mau belanja, gue mau self healing gitu. Nah menurut gue harus berangkat dari situnya dulu. Bisa nggak sih kalau misalkan memang kondisinya lu mau self healing ya jangan self healingnya itu yang belanja boros. mulu gitu, jangan yang boros kan bisa hal-hal yang lain ya self healingnya yang kayak gue aja tanpa nggak perlu keluar duit kok tidur aja self healing gue mah selesai gitu, ya kan? Nah terus selanjutnya waktu itu pernah gue bilangin, dia bilang gue susah nih kalau ngelepas kayak begini nih, gue udah suka banget fashion soalnya gitu. Ya udah kalau emang itu hobi lu kenapa nggak lu jadiin apa side income ya gitu. Betul kan? Gue bilang nih kan lu kan suka pakai nih tapi pas sudah lu pakai udah dibiarkan aja terus udah gitu jadi numpuk ya. Jadi numpuk daripada kayak gitu ya gue bilang waktu itu gimana lu coba aja buka thrift store misalkan di IG kan banyak tuh jual barang-barang pre-love gitu, pre-own gitu ya. Betul, kan barangnya kan nggak yang jelek-jelek amat, dia baru pakai sekali 2 kali dan kualitasnya juga masih bagus gitu. Sementara orang yang lain juga mungkin ada juga yang punya hobi yang sama, fashion gitu kan. Iya benar. Iya kan? Ya. Lagi nyari. Ya, cuman itu cuma solusi aja sih untuk sementara untuk apa ya supaya dia itu apa yang dia keluarkan bisa balik lah setidaknya gitu kan. Nah cuman ujung-ujungnya kalau misalnya kita ngomong pengelolaan kekayaan itu ada 3 tahap sebenarnya IREL. Apa tuh? Nah yang pertama itu adalah tahapannya itu adalah money management. Oke. Ya kan? Terus yang kedua itu adalah risk management. Yang ketiga nanti terkait dengan investment management. Oke. Berarti yang pertama money management ini ya yang buat si teman gue tadi ya. Itu baru pertama tuh ya. Betul. Dan kayak urutannya tuh harus dari bawah dulu, nggak bisa langsung risk management. Maksudnya emang harus lo mulai dari money management dulu baru bisa ke risk management gitu ya urutannya. Jadi ibarat kayak kita kalau kita coba picture piramida gitu ya. Ya boleh dibilang piramida itu paling besarnya di bawah basicnya itu adalah yang money management tadi. Karena gimana caranya lu bisa ke atas risk management itu kita bicara soal dana darurat, terus beli asuransi jiwa kayak gitu kan. Itu butuh duit ya. Nah kalau lu nggak ada duit gimana dong mau belinya dana darurat. Dana darurat itu kan sebenarnya awalnya dari lu habit lu untuk bisa saving terlebih dahulu kan, baru terbentuklah dana darurat. Ya which is artinya mulainya dari money management dulu. Berarti tahapannya tadi ada 3 ya? Iya ada 3, manajemen, risk management, sama investment management. Nah gue bahas nih yang pertama dulu ya kali supaya masih nyambung nih soalnya. Manajemen itu sebenarnya lebih ke cuma 2 hal, budgeting sama cash flow, udah itu aja. Budgeting tuh maksudnya? Nah budgeting itu pokoknya intinya dari semua pemasukan yang kita punya, kita udah punya alokasinya. Pengeluarannya berapa sih persentasenya gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu batas maksimal dari duit kita yang kita keluarin. Supaya alokasinya terjaga gitu loh. Di planning lah ya. Di planning, betul. Kalau dia budgetnya udah buat pay later semua? Nah, ya kayak gitu ya. Budget fashion. Kalau udah kayak gitu biasanya dia bakal suffer budgeting sama cash flow-nya itu for 6 months mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya mau nggak mau apa yang dia udah lakuin sekarang stop. Jangan dilanjutin. Kalau nggak terus akan berjalan kan. Nggak ada lubang tutup lubangnya itu tadi kan. Ya mau nggak mau stop dulu. Nah stop dulu, terus udah gitu nanti dia mulai tuh budgetingnya. Kalau misalkan sebelumnya mungkin sebagian besar duitnya itu dia bayarin buat utangnya dia, ya mau nggak mau itu harus dilakuin untuk di 1 sampai 3 bulan pertama karena dia masih punya utang, bener nggak? Mungkin nggak dibayar, beresin dulu gitu. Nah setelahnya ibarat kayak orang diet ketat. Jadi lu jangan pengeluarannya lu bener-bener atur sedemikian rupa ya, sehingga pengeluarannya itu jangan terlalu besar dan lu punya alokasi saving itu yang sangat tinggi. Supaya apa? Untuk recovery, balik lagi keadaannya ke posisi asal. Gitu. Kalau gue sih ekstrim ya. Kalau gue ada beda dengan orang lain gitu. Kalau orang lain itu biasanya dapat duit sekian, dia budgetin
pengeluaran dia, baru sisanya diinvestasiin. Betul. Kalau gue beda, karena gue udah pernah nyoba nih, begitu penghasilan gue naik, tapi dana yang gue tabung masih dikit juga. Akhirnya gue balik. Gue sekarang dapat gaji berapa, dapat penghasilan berapa, gue langsung investasiin dulu. Target gue mau sampai berapa nih 5 tahun ke depan. Sisanya baru gue pakai buat finansial. Cukup nggak cukup? Pasti cukup. Biasanya alokasinya sih gampang aja ya, nggak usah ribet-ribet. Kita juga kayaknya udah pernah juga share ini juga ya. Kalau nggak salah di episode sebelumnya itu yang alokasinya 2-3-5. 20% buat saving investing, 30% itu untuk utang atau keperluan lain, sementara yang 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga kayak gitu. Simple as that gitu. Terus tapi perlu ini nggak, perlu dicatat nggak sih sebenarnya? Kayak itu kan kayaknya ribet ya. Lu pengeluaran setiap bulan ada aja. Ya mungkin kalau belanja bulanan mungkin ya sekali 2 kali doang sebulan. Tapi kalau yang lain-lain tuh kayak lu makan di luar, lu ngajak keluarga lu jalan, itu kan maksudnya supaya lu bisa nggak lebih dari 50%. Ya, betul. Itu kan berarti kan lu harus dikontrol atau dimonitor. Pertanyaan itu banyak gua dapetin juga sih, dari teman-teman gua yang lain gitu ya. Jadi ini gua orangnya males lah, maksud setiap pengeluaran masa selalu harus dicatat sih, dikit-dikit catat. Belum kalau catatannya hilang gitu kan. Ya, terus gue bilang ya karena teknologi lu bisa pakai Excel nih, pakai HP gitu ya. Tetep aja males gitu ngetiknya gitu kan. Nah, basically sebenarnya nggak harus sampai segitunya juga sih. Kan sebenarnya kalau pada saat kuncinya tadi pada saat di budgeting itu kan alokasi. Alokasi itu lu untuk sebulan kan. Let's say lu punya gaji, berarti kan lu untuk alokasi gimana sebulan ke depan itu cukup. Ya udah tinggal dibagi aja. Kalau misalkan let's say berapa duit gua ada 10 juta gaji, terus gua spend itu 50% untuk kebutuhan rumah tangga gitu kan ya. Ya udah berarti itu 5 juta berarti kan. Betul. Ya udah satu bulan ada berapa 4 minggu misalkan. Ya udah berarti 5 juta itu dibagi 4 dalam waktu seminggu. 50. Ya berarti gua harus keluar ya 1.250.000 maksimum. Simple as that gitu. Cukup nggak cukup ya? Cukup nggak cukup harus 1.250.000. Kalau kurang, itu nggak boleh ngambil. Kalau balik lagi dong. Selesai. Bukan setan. Iya terus. Nah cukup nggak cukup harus cukup. Leo. Itu justru disiplinnya di situ. Kalau misalkan dia nggak disiplin kan jadinya minjem lagi, jadi balik lagi lingkaran setan gitu kan. Nah 1.250.000 tadi ya dia harus manage sedemikian rupa seminggu itu ya gue harus cukup. Nah alokasinya seperti apa? Misalkan di weekdays-nya, gue kalau weekdays kan gue kerja, misalkan WFO gitu, paling keluar makan siang mungkin keluar sama transport mungkin 100.000, ya dia dihitungin gitu loh setidaknya. Jadi dia udah punya semacam kayak apa ya, tolak ukur gitu ya. Dalam sehari gue cukup keluar maksimum 100.000. Kalau di bawah itu bagus. Kalau di atas itu gue harus revisit lagi nih. Kenapa gue bisa sampai di atas itu? Jadi caranya bisa sampai seperti itu. Jadi nggak perlu lu yang nyatet satu persatu gitu. Udah nyatet satu persatu, nggak taunya 6 juta pengeluarannya. Sama aja ya. Betul. Tapi perlu sih sebenarnya itu cuma buat memonitor ya. Betul. Kalau gue sendiri on top of dari apa yang udah gue latihan budgeting juga, gue juga nyatetin untuk memastikan aja sebenarnya. Sama sih. Kayak gitu supaya maksudnya apa yang udah gue budgetin itu benar sesuai dengan alokasinya dan pengeluarannya, faktanya, realisasinya kejadian seperti itu. Betul. Kayak gitu sih. Kita udah bahas siapa namanya? Money management ya. Kita naik satu piramid tingkat ke lantai 2. Risk management. Risk management, betul. Nah, harusnya itu juga nggak kalah penting sama yang di bawah kan? Banget. Nah, seberapa penting sih si elemennya tadi apa aja? Ada dana darurat sama asuransi. Nah. Gitu ya. Nah, jadi bisa ya. Jangan asuransi gitu cuma. Gak bagus. Bapak. Nih, main dulu sama Pak RT. Pak RT lagi sama Mbak. Nah, risk management itu justru menurut gue ya salah satu faktor yang paling penting juga ya. Kenapa? Gini loh, kita balikin aja deh. Tadi soal money management. Money management namanya juga kita manage money. Nah, money-nya sendiri uangnya dihasilkan oleh siapa? Bukan dihasilkan oleh orang lain, dihasilkan kita sendiri. Which is kita itu adalah boleh dibilang ya badan kepala kita itu adalah aset. Benar nggak? Supaya kita bisa dapetin uang gitu untuk kita udah bekerja dapat uang. Nah, berarti artinya kita ini adalah aset. Kita harus dilindungi.
Nah, supaya kita bisa terlindungi, caranya apa ya? 2 hal. Ada dana darurat sama asuransi. Nah, asuransinya kita bicaranya asuransi jiwa ya. Nah, kesehatan lah. Ya, kesehatan. Boleh dong. Jiwa dan kesehatan, betul. Nah, dana darurat, gue bahas dulu yang pertama nih. Kenapa perlu dana darurat? Again, kita kan nggak tahu ya kondisi di luar sana bakal kejadian eksternal faktor itu bakal seperti apa ya. Contoh deh yang udah kita alamin sendiri tahun 2020 sampai sekarang gitu ya. Pandemi COVID-19, siapa yang bisa memperkirakan hal itu gitu? Bill Gates. Ini kayaknya teori konspirasi. Gitu. Dia bikin itu sendiri, dia bikin virusnya, dia bikin jual vaksinnya gitu ya. Iya kan. Microsoft juga gitu. Jadi debut berarti. Panjang nih. Iya. Panjang nih. Masuknya ke channel ini. Salah, ntar itu di gadgetin aja. Nah, itu dana darurat. Nah, dana darurat juga sebelumnya kita juga udah pernah bahas gitu ya. Itu teman-teman yang mau detailnya informasi itu dana darurat bisa lihat lagi episode yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi itu yang pertama. Supaya apa? Pada saat kita kehilangan penghasilan, kita nggak langsung gampang pay later atau minjem tadi kayak temannya Ai sama temannya Karel gitu kan. Iya. Sehingga kita punya. Emang temen lo nggak? Teman gua nggak untungnya sih. Karena dia yang minjem. Temennya. Jadi temennya malas ya? Iya. Gue mau minjem sama dia. Dia minjem. Ya mereka udah tahu juga sih kalau minjem ke gua pasti nggak akan gua kasih. Terus karena gua frugal. Batak lo. Yang Batak nih. Oh iya. Tuker mulu gitu. Terus? Ya, nah dana darurat. Jadi terjaga alokasi kita karena kan tadi balik lagi kita juga punya tujuan finansial gitu kan. Iya. Ya udah dari situ jadi kita kejaga lah setidaknya. Nah yang kedua asuransi jiwa sama asuransi kesehatan itu juga penting. Kenapa? Ya balik lagi tubuh kita aset kita. Kalau misalkan kita udah mati ya kita nggak bisa mengenerate income. Gitu. Oke. Harus punya asuransi. Tadi lo mention tujuan finansial ya? Yes. Berarti sebenarnya di balik semua tadi tuh ada udang money management, ada risk management, sama udang management, bukan ya? Investment management, lu juga harus punya tujuan finansial. Exactly. Pasti lah semuanya dong. Betul, dari seluruh sebenarnya kan dari apa yang kita udah lakuin, manage kelola uang, kita udah manage diri kita sendiri, resikonya itu kita jaga. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya kan pasti kita mau mencapai tujuan finansial. Kita mau punya rumah. Kita mau berkeluarga, kita punya mau kendaraan, mobil dan segala macamnya, kita mau sekolah, anak sekolah yang tinggi gitu kan. Ya, spa apa? Mau bikin spa apa maksudnya? Tujuan finansial lu ya. Pasif. Bagus itu, bagus. Boleh. Nanti dia mau jadiin hobi, generate income. Betul. Hobi dia kan ke spa. Iya. Bukannya itu part of dari itu ya dia ya, profesi ya? Profesi. Oh bukan ya? Suka aja. Parah. Suka aja. Gue kira lu gigolo. Nah desa makanya dari duit yang udah kita save tadi, itu nanti kita bisa save sedemikian rupa kita investasikan buat nanti tujuan kita ke depannya gitu. Karena kan tujuan finansial kan nggak harus kita tercapai saat ini kan, karena kita punya waktu sampai kita pensiun umur berapa 55 dan harapan hidup kita juga masih panjang sampai 65 atau 70 tahun ya, semua harus disiapin dari sekarang. Oke. Berarti mungkin bisa jadi temen gue yang tadi tuh bisa jadi ya tujuan finansialnya dia belum jelas. Betul. Jadi dia ya pakai uangnya tuh ya udah yang penting gue belanja aja gitu. Kalau misalnya dia udah punya tujuan finansial yang jelas, misalnya walaupun dia udah punya rumah nih, nextnya dia mungkin mau punya income yang pasif ya, misalnya bikin bisnis, kos-kosan, betul. Beli rumah lagi buat dikontrakin atau beli tanah, beli apartemen. Dia mungkin uangnya dia mungkin daripada gue ke pay later mendingan gue tabung buat DP itu yang lebih produktif. Betul. Oke. Nah, terakhir nih, Yos, kira-kira untuk investment management ya, mungkin terakhir kita mau bahas nih. Lu tadi bilang 20 sama 30 ya? Iya. 5-3-2. Nah, berarti untuk investasi tadi 20% ya? Iya.
Itu alokasi yang paling minimal ya. Lebih nggak apa-apa. Lebih baik. Bagus. Oke. Ya. Kalau misalnya lu tadi nih, lu naik gaji, nah lu porsi lu dinaikin nggak tuh? Pasti dong, kan Pasti. persentase. Oke. Bukan nominal. Oke. Jadi Betul. yang nggak usah bilang kan 50%, 30%, 20%. Oke. Ya naik gaji lu kan 20% itu kan dari gaji yang baru dong. Betul. Gitu. Oke. Jadi, Betul. itu udah minimum ya. Tapi kalau gue saranin sih harusnya bisa Lebih besar dari itu. Ya. gitu. Lebih baik lebih gitu ya. Ya, Betul. lebih besar lebih baik. Lebih besar lebih baik. Oke. Sama kayak barang lah. Sip. Besar lebih baik. Ya mudah-mudahan nih bisa bantu teman gua dan mungkin teman-teman Ubats yang lain ya yang bingung di tahapan pengelolaan keuangan tuh apa aja. Betul. Gitu. Thank you banget Yos. Siap. Thank you banget Ai. Teman-teman, thank you for watching. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like. Kalau misalnya kira-kira ada yang kurang atau kalian mau tambahin, boleh tulis di kolom komentar. Ya. Jangan lupa juga untuk follow akun sosmed kita yang lain. Ada TikTok, Urus Uang. Kemudian Instagram, Urus Uang. Sama Twitter juga Urus Uang. See you, thank you. Bye. Gokil ya, temen lo. Kenapa? Iya. Temen gue ya. Halo Ubats, kita bertiga adalah co-founder dari Urus Uang. Urus Uang sendiri memiliki visi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat supaya Merdeka finansial, pensiun lebih awal. Semoga bermanfaat. mantap. Bye. Bye.